Hai, minasan, konnichiwa, genki desu ka? Kembali lagi bersama Mary dari Akinosora. Hai, hari ini kita akan melanjutkan masih bahasan yang sama ya di part sebelumnya. Jadi kemarin kita bahas anime, ya belajar bahasa Jepang dari anime untuk anime Jujutsu Kaisen. Sebelumnya kita bahas Itadori. Nah, hari ini di part 2-nya kita akan membahas ungkapan ya untuk tokoh Megumi dan Satoru Gojo. Oke, yang pertama yang akan kita bahas tokohnya adalah Megumi ya, Megumi Fushiguro. Ya, Fushiguro ya kayaknya lebih umumnya dipanggilnya Fushiguro ya. Oke, nah Fushiguro ini mungkin kalau di karakter anime lumayan mungkin populer lah ya di antara para wanita karena dia cool gimana gitu ya. Ya, jadi akan kita bahas ungkapannya beberapa ya. Jadi aku mulai dari yang pertama. Ya, yang pertama adalah Jugyo to ninmu ne. Jugyo to ninmu de jubun desu. Arigata meiwaku. Ya. Nah, Jugyo to ninmu de jubun desu. Ya, kita bahas dari situ ya. Jadi di sini ada kata Jugyo, ya Jugyo itu kelas, ya karena kan dia sekolah ya, masih sekolah di SMK ya kalau di sini. Cuman khusus teknik sihir gitu ya. Jadi ya Jugyo kelas, to ninmu ya, to di sini adalah partikel ya yang diartikan dan ninmu itu adalah tugas. Ya karena di sini selain mereka belajar, ya belajarnya lebih ke arah ya dikasih tugas buat ya membersihkan kutukan gitu ya. Gitu, jadi ya kegiatannya seperti itu. Jubun desu. Ya, jubun di sini artinya ya cukup gitu ya. Jadi di sini dia bilang Jugyo to ninmu de jubun desu. Arigata meiwaku. Nah, arigata meiwaku mungkin kalau di bahasa Indonesia nggak ada ya. Aku belum tahu sih karena belum pernah dengar juga ada ungkapannya yang seperti ini atau tidak. Cuman intinya arigata meiwaku ini kalian merasa berterima kasih sih ya, karena misalnya ada orang yang memberikan kalian sesuatu tapi pemberiannya ini ya misalnya barang-barang pemberiannya ini itu malah menjadi beban buat kalian, meiwaku gitu. Jadi disebutnya arigata meiwaku. Nah, cuman kalau di sini kita terjemahin dari awal ya, misalnya ketika dia bilang Jugyo to ninmu de jubun desu ya, ya udah cukup dengan pelajaran dan tugasnya. Arigata meiwaku. Ya, terima kasih loh, kayak ya makasih loh, tapi ya makasihnya itu ya itu tuh meiwaku gitu ya. Jadi beban, mengganggu gitu ya. Sore wa arigata meiwaku. Hai, kita masuk yang selanjutnya ya. Kalimat selanjutnya adalah ore wa hero janai, jujutsu shi nanda. Nah, kita artikan, ya ini lumayan mudah lah ya. Jadi, ore wa hero janai. Nah, hero di sini diambil dari bahasa Inggris, yaitu hero, ya pahlawan. Dan janai ini adalah bentuk negatif yang artinya bukan. Jadi, ore wa hero janai. Ya, aku bukan pahlawan. Jujutsu shi nanda. Ya, jujutsu shi. Ya, jujutsunya aja kan itu sihir ya. Nah, shi-nya ini maksudnya adalah si pelakunya gitu. Jujutsu shi ya. Jadi penyihir ya kalau diartikan. Nanda. Nah, nandanya di sini untuk menegaskan ya aku tuh gitu ya. Jadi aku tuh bukan pahlawan, tapi aku adalah penyihir. Oke, ini yang selanjutnya mungkin untuk kan aku tuh beribet kalau ngomongin namanya. Fushiguro ya. Jadi untuk Fushiguro ini mungkin aku nggak akan banyak-banyak ya. Nanti kita lanjut ke Satoru Gojo ya, gurunya mereka. Jadi ini kalimat terakhir untuk Fushiguro, agak panjang ya, kita baca aja. Yang pertama ya,
Kalimatnya adalah betsu ni konomi toka arimasen yo. Ya. Betsu ni konomi toka arimasen. Ya, konomi itu kayak ya favorit, kesukaan, ya. Betsu ni tenan daru ne. Ya, jadi secara spesifik tidak ada ya betsu ni. Ya, betsu ni konomi toka arimasen yo. Nah, terus kita lanjut dulu. Sono hito ni ya yuruganai ningen-sei ga areba. Ya, areba ini bentuk pengandaian ya. Jadi kalau ada gitu ya. Jadi sono hito ni yuruganai ningen-sei ga areba. Jadi kalau ya sono hito ni pada orang tersebut ya yuruganai ningen-sei. Ya, ningen-sei itu kayak ya jenis orangnya, tipe orangnya. Yuruganai yang enggak apa ya, tidak ya berpendirian lah ya gitu. Jadi selama gitu ya, kayak selama orang tersebut ya memiliki pendirian, sore ijo wa nani mo motomemasen. Gitu. Sore ijo ya, sore ijo itu di ya lebih dari itu gitu ya. Sore ijo ni lebih dari itu, motomemasen gitu. Jadi aku tidak meminta atau aku tidak berharap ya. Jadi kayaknya dia nggak ada tipe-tipe khusus ya, asal dia punya pendirian. Ya, kayaknya oke gitu ya maksudnya. Jadi kalau kita ulang lagi dari awal, betsu ni konomi toka arimasen yo. Sono hito ni yuruganai ningen-sei ga areba, sore ijo ni motomemasen. Ya, jadi kalau kita artikan itu aku tidak punya kriteria khusus ya. Asalkan ya orang tersebut memiliki pendirian, ya aku tidak mempermasalahkannya atau aku tidak meminta apapun lagi gitu. Oke, sekarang kita masuk ke karakter yang ketiga. Ya, ini karakter yang ya mungkin ya favorit, termasuk favorit juga ya. Jadi Satoru Gojo, ya ini adalah gurunya ya untuk Itadori dan Fushiguro ya. Jadi yang kita bahas ini ada beberapa kalimat. Jadi kalimat yang pertama itu adalah daijoubu. Ya, daijoubu. Boku wa ya, boku saikyou dakara. Ya. Boku saikyou dakara. Ya. Jadi kalau misalnya kita lihat, kalau misalnya tadi Fushiguro sama Itadori, ya salah lagi ngomong namanya. Itadori, itu kan mereka pakai ore ya, tapi ini si gurunya pakai boku. Ya. Daijoubu katanya. Daijoubu itu ya gak apa-apa gitu ya. Boku ya saikyou dakara. Ya, kyo-nya ini diambil dari tsuyoi. Ya, jadi saikyou itu paling kuat gitu. Jadi kayak kalau diartikan tuh tenang gitu ya, nggak apa-apa gitu. Aku nih orang paling kuat gitu. Yang selanjutnya, yang kedua, ya kalimatnya adalah kako tsuke sasete morau yo. Ya, kako tsuke sasete morau yo. Nah, kita lihat dari yang kako tsukeru. Ya, kako tsukeru ini kalau diartikan jadi apa ya? Ya, memperlihat apa ya? Berlaga. Berlaga keren gitu ya, atau yang memperlihatkan sisi yang paling keren ya pada dirinya gitu. Nah, di sini ada sasete morau. Ya, sasete morau ini dipakai ketika kita memberikan izin atau apa ya istilahnya, membiarkan orang lain gitu ya melakukan sesuatu. Nah, cuman kalau kita artikan secara keseluruhan ya dari yang awal, kako tsuke sasete morau yo, itu kalau diartikan jadinya nih biar aku tunjukin ya, biar aku tunjukkan kehebatanku gitu. Yang selanjutnya, yang ketiga ya, jibun no ninmu ne, jibun no ninmu o seito ni nageru koto mo aru. Ya, kita dari sampai situ dulu ya.
はい、自分の任務を生徒に投げることもある. Ya, jadi tadi yang pas bagian Megumi itu kan ada pembahasan tentang si ninmu tadi itu ya. Jadi ninmu yang berarti tugas ini sebenarnya jibun no ninmu itu kan berarti tugasnya dia gitu ya. Jadi tugasnya dia itu seito ni nageru koto mo aru. Ya, nageru itu melempar gitu ya, melemparkan. Ya, koto mo aru itu kalau diartikan jadi ada kalanya gitu ya, ada kalanya gitu. Jadi jibun no ninmu ya, jibun no ninmu o seito ni ya, seito ni nageru koto mo aru. Jadi ada kalanya gitu ya, aku melemparkan ya tugas aku ke murid gitu ya. Nah, terus ada lanjutannya setelah kalimat yang tadi adalah ai no muchi. Ya, ai no muchi. Nah, ai no muchi ini apa sih ya? Jadi ai no muchi itu kalau diartikan kayak apa ya? Kasih yang tegas gitu ya. Jadi dia menyayangi seseorang dengan apa ya? Maksudnya dengan ketegasan gitu kayak. Jadi menurut si senseinya ini, si gurunya ini, dengan dia memberikan tugas-tugas ya kepada murid-muridnya itu adalah salah satu kasih sayangnya dia gitu, supaya si murid-murid ini jadi orang yang kuat gitu. Sore wa ai no muchi to imasu ne. Soikoto desu. Oke, nah ini masuk ke kalimat terakhir ya. Jadi kalimatnya adalah mokhyou o settei shitara ato wa hitasura ya, ato wa hitasura kake ageru dake. Nah, ya apa tuh? Ya, jadi mokhyou o settei shitara ya, bentuk nani-nani tara ini kan bentuk pengandaian ya, kalau gitu. Nah, mokhyou settei suru itu artinya menetapkan tujuan. Jadi ketika kita menetapkan tujuan gitu ya. Atau wa hitasura kake ageru dake ya. Jadi atau wa setelah itu ya hitasura. Nah, hitasura ini artinya ishokenmei. Jadi ya apa, bersungguh-sungguh gitu ya. Terus kake ageru itu artinya mengejar. Dake itu hanya. Ya sebenarnya ini nyambung sama yang awalnya ya, ada atau wa dake. Jadi kayak ya udah tinggal kamu apa gitu ya. Jadi kalau diartikan secara keseluruhan itu ya setelah itu ya kamu menetapkan tujuan gitu ya. Yang perlu kamu lakukan ya hanyalah mengejarnya dengan sungguh-sungguh. Oke, jadi itu adalah ya pelajaran kita hari ini ya. Jadi kita belajar dari anime ya, Jujutsu Kaisen. Jadi yang kalian sekarang lagi coba tonton mungkin ada kosakata baru ya, silakan catat ya. Dan mungkin nanti ketika misalnya nonton lagi nih, yang suka nonton anime ya terus pengen nonton lagi ya, mungkin nanti bisa langsung ngeh ya, oh ini yang kemarin dibahas sama sensei ya. Kayak gitu. Oke, nah buat misalnya kalian yang mungkin pengen apa ya, mungkin kalian ada anime favorit ya, atau mungkin wah sensei bahas ini dong gitu ya, itu kasih tahu aja ya, boleh kasih tahu kita lewat komen ya. Jadi nanti ya semoga bisa lanjut lagi ya belajar dari anime yang lain ya. Pokoknya hari ini sekian ya, terima kasih semuanya dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe dan share juga ke teman-teman kalian. Terima kasih, matane.